Terima kasih Anda masih menyaksikan laporan pemilu bersama saya Forest dan juga dua narasumber kita pada sore hari ini. Bang Zainul, tadi kita berbicara soal masalah TKI dan juga hubungan antar Indonesia dan juga Malaysia begitu. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Tuan Fahru Rozi, jika Prabowo presiden, menurut Anda kemampuan geopolitik seorang Prabowo Subianto dalam menghadapi permasalahan global yang memang Indonesia hadapi pada saat ini seperti tadi TKI, lalu isu Laut China Selatan, Rohingya, Palestina, di mata Anda itu seperti apa? Dan tidak diganggu gugat oleh kuasa besar dunia yang lain. Oke, baik. Terima kasih Tuan. Nah, kalau menurut Bang Zainul, untuk sosok Prabowo, kemampuan geopolitiknya itu seperti apa, Bang? Nah, kalau lihat dari rekod pengalaman Pak Prabowo ya sebagai mantan jenderal ya, Betul. saya pikir hubungan geopolitik beliau sangat memahami terkait dengan pemetaan geopolitik hubungan antar negara ini. Nah, emang saya sepakat dengan Pak Fahru Rozi, itu bukan hanya sekedar terkait dengan hubungan antar negara, tapi ada hal-hal yang lain terkait dengan perekonomian, keamanan, lintas batas wilayah. Maka ini kan penting untuk dibahas. Dan saya rasa Pak Prabowo dalam hal ini memiliki pengalaman itu ya. Dan 5 tahun terakhir telah beliau lakukan sebagai Menteri Pertahanan, itu sudah ditunjukkan dengan membeli alutsista. Betul. Yang menurut saya bukan untuk perang dengan negara lain, bukan untuk menakut-nakuti negara lain, tapi itu bagian dari persiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi situasi yang tidak menentu global saat ini. Maka penting itu dipersiapkan. Kemudian yang kedua, bukan hanya terkait dengan persoalan perang, tapi ada dari segi keamanan dalam hal kepentingan ekonomi nasional, itu pun harus dilindungi. Nah, kemudian ada isu-isu debat yang mengatakan bahwa ada seorang Pak Anies menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki etika. Kemudian disampaikan juga terkait dengan feedback baca pres, dalam hal ini Gibran disinggung terkait dengan putusan MK. Nah, saya rasa itu penyampaian tidak relevan lagi dalam debat ketiga ini. Maka memang penting seorang pemimpin itu lebih bersifat negarawan. Dalam hal ini Pak Prabowo sudah menahan diri ya, tidak menyampaikan data-data penting terkait dengan keamanan pertahanan, dan itu bagian dari kenegarawan. Kemudian tidak terpancing dengan emosi, kemudian situasi debat yang menurut hemat saya Pak Prabowo bisa menahan diri. Dan kita tahu masyarakat umum sangat mengetahui Pak Prabowo itu sifat orangnya, dia kalau tidak suka sama orang pasti kan nampak wajahnya tidak suka. Kemudian kalaupun dia senang, dia akan mewujudkan kesenangan itu dengan cara joget gomoy itu ya, yang sampai di publik. Tapi pada saat debat itu saya lihat beliau tidak menampakkan hal itu, tapi beliau lebih bersifat kenegarawan dan berpikir ini merupakan hal yang harus saya tahan. Beliau tahu rambu-rambu, batasan-batasan, mana yang perlu disampaikan ke publik, mana yang tidak disampaikan ke publik. Begitu. Artinya sikap Prabowo Subianto pada saat dipertanyakan soal data pertahanan itu sudah benar dengan undang-undang yang sudah disampaikan oleh Bang Zainul? Ya, menurut saya sudah tepat sekali, karena dia tetap tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Apalagi itu kan ada ancaman pidananya di pasal 25 ayat 2, itu bisa 3 tahun penjara. Kalau Pak Prabowo sampaikan pada saat forum debat, saya pikir ini akan jadi blunder, kemudian jadi isu yang tidak produktif, sehingga menjebak orang dengan cara-cara debat seperti itu tidak produktif. Yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana cara menyampaikan isu, ide, visi, misi, tersampaikan dengan jelas. Itu sebetulnya harus disampaikan pada forum debat. Kalau hanya mengejas orang, menuduh orang, menilai orang dengan angka yang menurut saya tidak rasional sampai 5 angka dari 100, itu kan hak subjektif ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Pak Prabowo menanggapinya dengan santai, bahwa hal itu biar masyarakat yang menilai gitu. Menilai itu, oke, baik. Saya mau